Diketahui jika tegangan yang terbaca pada voltmeter adalah 5 volt, maka tegangan total pada sumber berapa? Oke. Diketahui V-nya ini terbaca adalah 5 volt. Oke, 5 volt. Kalau ada gambar rangkaian seperti ini, maka saya mau selesaikan dulu rangkaiannya. Bagaimana cara saya menyelesaikannya? Di sini saya melihat, ini saya kasih nama dulu deh, ini V sumbernya, yang ditanyakan V sumbernya. Ini adalah R1, ini adalah R2. Oke, saya kasih nama, ini R1, dan ini adalah R2. Ini saya kasih nama R3, ini adalah R3, ini R4, ini adalah R5. Oke, kalau kamu lihat R3, R4, dan R5 ini merupakan rangkaian paralel. Oke, R3, R4, dan R5 merupakan rangkaian paralel. Karena dia rangkaian paralel, maka dia memiliki karakteristik, yaitu memiliki beda potensial yang nilainya sama. Karena beda potensialnya sama, maka bisa saya tuliskan besarnya V pada V3 itu sama dengan V pada R4, itu sama dengan V pada R5, yaitu juga nilainya nanti sama dengan ketika saya buat dia sebagai rangkaian paralel, atau saya tuliskan VP, yaitu nilainya berapa? Nilainya akan sesuai terbaca di sini, yaitu 5 volt. Oke, kalau kalian lihat gambar, R5 besarnya beda potensial kan 5 volt. Berarti beda potensial pada R4, pada R3 itu pun juga 5 volt. Berarti bisa saya tuliskan V3 sama dengan V4, sama dengan V5, sama dengan VP, yaitu sama dengan 5 volt. Karena R3, R4, dan R5 sudah saya paralelkan, maka gambar ini akan saya gambar ulang menjadi seperti ini. Maaf ya, saya gambar simbol rangka sisanya seperti ini ya anak-anak ya. Tapi ini sama-sama simbol resistor. Oke, saya akan gambarkan ulang. Ini berarti adalah VS-nya. Ini adalah R1 yang nilainya 10 ohm. Ini adalah R2 yang nilainya juga 10 ohm. Dan ini adalah RP, hasil dari paralel R3, R4, dan R5. Dan kalau kamu selesaikan R3, R4, dan R5, maka akan mendapatkan hasilnya berapa? Tolong dihitung. RP-nya berapa? Bagaimana cara menghitung RP? Karena dia paralel. Tunggu sebentar anak-anak. Berarti kita bisa menghitung RP-nya adalah 1 per RP. 1 per RP itu sama dengan 1 per R1. Kita jumlahkan dengan 1 per R2. Bukan R1 ya. Sorry anak-anak, R3. 1 per R3. Kita tambahkan 1 per R4. Lalu kita tambahkan dengan 1 per R5. Oke, kalian masukkan angkanya. Maka nanti kalian akan mendapatkan nilai RP-nya ini adalah sama dengan 10 ohm. Itu ya anak-anak ya. Jika kamu masukkan akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 10 ohm. Oh, berarti RP-nya 10 ohm. Selain itu, kita juga tahu bahwa nilai beda potensial yang ada di RP, VP-nya ini, ya saya tuliskan VP. Bisa kamu lihat tadi di atas sudah saya jelaskan karena rangkaiannya paralel, maka besarnya sama V-nya, yaitu VP-nya adalah 5 volt, gitu kan? Karena di RP ini kita tahu bahwa hambatannya 10 ohm dan beda potensialnya 5 volt, berarti kita bisa mengetahui berapa sih arus pada rangkaian paralel ini. Arus yang mengalir pada RP ini berapa? Oke, berarti kita bisa hitung dong IP-nya. Kita bisa hitung IP, berarti kan semua dilangsung ya. IP itu adalah sama dengan VP. Kita bagi dengan RP. Sehingga kalau kamu masukkan angkanya, yaitu 5, kita bagi dengan 10. Maka kalian akan mendapatkan nilai dari IP-nya adalah sama dengan setengah ampere. Begitu anak-anak ya, IP setengah ampere. Sekarang kamu perhatikan semuanya. R1, RP, dan R2 tersusun secara seri. Oke? Kamu perhatikan bahwa R1
Saya tuliskan R1, RP berdasarkan gambar, dan R2 itu seri. Karena dia seri, maka cirinya apa? Cirinya adalah arus yang mengalir itu sama. Berarti arus yang mengalir pada I1, pada R1 I1 akan sama dengan arus yang mengalir pada P, dan akan sama dengan arus yang mengalir pada R2 I2, yaitu sama dengan setengah ampere. Oke, sama dengan setengah ampere. Berarti kalau saya sudah tahu itu semua, maka saya bisa menghitung V sumber. Berapakah V sumbernya? Berarti saya tuliskan di sini anak-anak ya, pakai warna yang berbeda. Oke, saya pakai warna biru ya, satu sini ya. Di sini anak-anak saya tulis di sini ya, lihat di layar Zoom ya. Sehingga VS, saya tulis di sini anak-anak ya. VS, sorry, jelek banget tulisannya, bentar ya, sorry ya. Sehingga VS sama dengan V1, ya enggak? V1 kita tambahkan dengan VP, kita tambahkan dengan V2. Oke, berarti besarnya VS ini sama dengan V1, V pada R1, ditambah V pada RP, dan ditambah V yang terbaca pada R2 atau statusnya V2. Berarti sama dengan apa? Kalau pakai hukum Ohm, berarti menghitung V1 itu kan sama dengan I1. Kita kalikan dengan R1. Ya. Lalu VP-nya berapa? VP kita sudah tahu nilainya, yaitu 5 volt. Langsung kita masukkan saja 5 volt. 5. Ditambah dengan V2. V2 berapa? Berarti I2 kita kalikan dengan R2. Oke? Kamu tinggal masukin angkanya. Tadi sudah terhitung dengan jelas bahwa I1 dan I2 itu sama, yaitu setengah ampere. Oke? Oke, kamu masukkan nilai I1-nya yaitu setengah. Oke, kamu hitung masukkan ya, berarti sama dengan I1-nya setengah. Kita kalikan dengan R1-nya 10. Kalikan 10 tambah 5 ditambah setengah kali 10. Setengah kali 10. Maka dari sini kamu hitung akan mendapatkan jawabannya V sumber sama dengan 15 volt. Opsi yang pertama boleh pakai yang seperti ini, boleh, atau pakai yang seperti yang dibilang tadi. Berarti yang kedua, berarti kita hitung R total bisa juga. Yang kedua R total. Karena kita tahu bahwa ini kan I1 sama dengan IP sama dengan I2, ini juga sama dengan arus total yang mengalir pada rangkaian, ya enggak? IT total ya. Saya pakai warna yang berbeda ya. Oke, kalau pakai cara yang kedua berarti kita akan hitung R totalnya. R totalnya berapa? Berarti sama dengan, karena dia seri, kita jumlahkan semua dong, R1 tambah RP tambah R2. Kita akan dapatkan dia 30 ohm, gitu ya. 30 ohm. Lalu I totalnya kan tahu, yaitu sama dengan setengah ampere. Oke, setengah ampere. Maka kita bisa dapat V sumbernya. Sehingga V sumber sama dengan, berarti apa dong? IT kita kalikan dengan RT. Pakai mana aja boleh anak-anak, hasilnya juga sama. Sehingga sama dengan IT berapa? Setengah. Kalikan R totalnya yaitu 30. Maka kalian akan mendapatkan nilai V sumbernya juga adalah sama dengan 15 volt. Oke, pakai cara satu boleh, cara kedua juga boleh.